Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlaila dari kelas B NPM 1904012029. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Pemasaran merupakan kegiatan yang unik. Di dalamnya ada strategi dan taktik untuk mengidentifikasi, membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan yang menghasilkan nilai, baik bagi pelanggan maupun pemasar. Dalam swasta dinyatakan bahwa pemasaran adalah suatu usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual. Definisi yang dikemukakan swasta itu kurang lebih sama dengan uraian pada kalimat sebelumnya. Pemasaran bukan hanya memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan, melainkan juga memberi kepuasan pada pemasarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tidak selalu pemasar itu berarti nilai uang dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, pemasaran bukan hanya berkenaan dengan kegiatan komersial belaka. Sebutlah organisasi non-profit yang mengelola radio komunitas, tentu bukan organisasi yang berusaha mencari laba. Karena itu, hubungan antara radio komunitas dan halayaknya lebih merupakan relasi transaksional. Relasi transaksional merupakan ciri pokok pemasaran, di mana ada transaksi antara organisasi yang menghasilkan barang atau jasa dengan pelanggannya. Oleh karena itu, setelah mengkaji beberapa definisi pemasaran, swasta menyimpulkan sebagai berikut. 1. Pemasaran dilakukan individu-individu. 2. Tujuan pemasaran adalah memberi kemungkinan, memudahkan, dan mendorong adanya pertukaran. 3. Tujuan pertukaran adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 4. Pemasaran dilakukan oleh penjual dan pembeli. Lantas, bagaimana halnya dengan penjualan? Dalam percakapan sehari-hari, seringkali kita dibedakan antara pemasaran, marketing, dan penjualan atau selling. Perbedaan di antara kedua istilahnya adalah konsep tersebut dapat dilihat dari aspek tujuan, falsafah, dan personalia yang terlibat. Jadi, konsep penjualan yaitu tujuannya untuk melayani keinginan perusahaan, terutama mencari penghasilan. Falsafah dari konsep penjualan yaitu membuat produk, kemudian meyakinkan konsumen untuk membelinya. Personalia yang terlibat, tenaga promosi. Sedangkan konsep pemasaran memiliki tujuan melayani kebutuhan konsumen untuk mendapatkan laba. Falsafahnya adalah menentukan keinginan konsumen, kemudian mengetahui tentang cara memuaskan mereka dan berusaha untuk memenuhinya. Personalia yang terlibat adalah seluruh personalia yang ada dalam perusahaan. Satu, perkembangan pemasaran. Memahami tentang perkembangan pemasaran adalah soal perbedaan antara penjualan dan pemasaran dari perspektif sejarah perkembangan pemasaran. Sebelum sampai pada kegiatan pemasaran, banyak organisasi bisnis sesungguhnya lebih banyak menjalankan kegiatan penjualan. Tahapan perkembangan tersebut seperti orientasi produksi, orientasi penjualan, orientasi pemasaran, orientasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Jadi pada tahap awal ini banyak organisasi bisnis lebih memfokuskan perhatiannya pada bagaimana memproduksi barang atau jasa. Dalam dunia media massa pun pada awalnya banyak perusahaan media lebih memfokuskan perhatian pada bagaimana memproduksi media. Pada masa tersebut, karena persaingan belum ketat, maka apapun yang diproduksi tidak akan sulit dipasarkan. Konsumen masih belum terpenuhi semua kebutuhannya, sehingga apapun yang disediakan produsen akan dibeli. Pada masa ini, produsen menjadi raja. Akhirnya, setelah terjadi produksi massal, mulai muncul permasalahan menjual produk yang dihasilkan. Selanjutnya, perkembangan orientasi pada penjualan. Barang yang diproduksi secara massal itu membuat pasar menjadi kelebihan pasokan. Persaingan di antara produk sejenis mulai muncul, dan di sini organisasi bisnis mulai berpikir untuk menjual sebanyak-banyaknya. Ukuran penjual bukanlah laba yang diperoleh, melainkan berapa jumlah produk yang terjual.
Pada tahap selanjutnya, mulai dengan pemasaran. Di sini mulai diperhatikan kebutuhan konsumen. Kita tentu sering mendengar ungkapan yang populer di lingkungan bisnis bahwa yang ditawarkan itu bukan produk melainkan solusi. Misalnya, dalam iklan sebuah perusahaan operator telepon seluler menyatakan solusi komunikasi Anda. Maksudnya di sini adalah kebutuhan konsumenlah yang menjadi perhatian karena pada dasarnya konsumen membeli satu produk itu bukan semata produknya, melainkan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang dalam kasus operator telepon seluler tadi adalah permasalahan komunikasi. Selanjutnya, bauran pemasaran. Hasil studi yang dilakukan Picard tahun 2004 menunjukkan sejumlah permasalahan yang dihadapi media massa di seluruh dunia. Identifikasi permasalahan dalam studi tersebut menunjukkan organisasi media massa sedang menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang luar biasa. Menurut Picard, semua media di seluruh dunia sedang berupaya keras untuk memahami dan menyesuaikan dengan perubahan internal dan eksternal yang dahsyat yang telah mengubah cara berproduksi, kompetisi yang makin ketat, berkurangnya halayak tradisional dan periklanan, berubah pola dominasi pasar, dan perubahan potensi perusahaan media. Kemudian yang kita bahas yaitu komponen dalam 4P secara rinci. Yang 4P itu maksudnya adalah produk, price, place, dan promotion. Produk atau produk adalah aspek produk dalam pemasaran jelas sangat penting karena spesifikasi produk akan terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan pembaca majalah berita tentu akan berbeda dengan kebutuhan pembaca majalah wanita. Spesifikasi atau kekhasan produk tersebut yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kemudian harga atau price. Aspek ini mengacu pada proses penetapan harga untuk satu produk. Tentu saja harga ini tidak selalu akan terkait dengan jumlah uang. Di sini kita harus kembali pada konsep pemasaran yang mengutamakan terjadinya relasi transaksional. Kemudian promotion atau promosi. Aspek ini berkaitan dengan mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Komunikasi tersebut dilakukan melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas atau personal selling. Bagi kita yang mempelajari ilmu komunikasi, tentu sangat mudah menunjukkan contoh kegiatan promosi. Kita bisa melihat billboard di pinggir jalan, orang yang mendatangi rumah demi rumah, iklan di berbagai media, atau gadis cantik di mall yang menawarkan merek produk tertentu. Kemudian distribusi atau place. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana konsumen atau pelanggan bisa memperoleh produk. Kita tentu sering mendengar atau membaca dalam iklan kalimat yang menyatakan bisa dibeli di toko-toko terdekat, yang sesungguhnya menunjukkan aspek distribusi produk. Kemudahan memperoleh produk merupakan salah satu upaya memberikan layanan pada pelanggan untuk mendapatkan produk yang memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan solusinya. Kita bisa mengambil contoh penjualan voucher pulsa telepon seluler yang ada hampir di setiap penjuru yang memudahkan konsumen melakukan transaksi. Namun, 4P ini biasanya lebih tepat digunakan dalam pemasaran produk yang berupa barang, sedangkan untuk produk berupa jasa biasanya ditambahkan lagi 3P sehingga menjadi 7P. Ketiga P yang melengkapi 4P itu sangat berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Dunia media massa pada dasarnya menawarkan produk yang berupa jasa. Ketiga P tambahan itu meliputi manusia or people, proses or process, bukti fisik atau physical advice. Jadi people itu atau manusia ini adalah berkenaan dengan kontak komunikasi yang dilakukan staf atau pegawai suatu organisasi dengan pelanggan. Kemudian proses yaitu terkait dengan proses relasi transaksional antara wakil organisasi dengan pelanggan. Bukti fisik yaitu berkenaan dengan keunikan industri jasa. Dalam perkembangan selanjutnya, bauran pemasaran ini mengalami penyempurnaan.
Kependekan 4P bukan lagi product price promotion dan place, melainkan modifikasi 4P lama menjadi 4P baru, yaitu personalisasi. Dilakukan kostumisasi produk dalam berbagai bentuknya. Orang bisa secara pribadi melakukan transaksi. Ini didorong oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang diantaranya memungkinkan terjadi pembelian secara online. Kemudian partisipasi or participation. Ini sesungguhnya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan dalam banyak pemasaran jasa, pelanggan diajak berpartisipasi. Contoh paling mudah ini adalah polling melalui SMS untuk acara televisi, seperti kontes penyanyi. Pemirsa diajak berpartisipasi untuk menentukan siapa yang pantas menjadi juara kontes. Selanjutnya pada sesama atau peer to peer. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa pelanggan bukanlah orang yang hidup sendirian. Pelanggan adalah orang yang hidup di dunia sosial sehingga memiliki komunitas atau jaringan relasi. Kemudian pemodelan prediktif atau predictive modeling. Hal ini pada dasarnya merupakan upaya peniru pemodelan yang dilakukan sistem syaraf kita sendiri. Kita dalam benak sesungguhnya melakukan kategori dan klasifikasi. Ini bisa diterapkan dalam dunia pemasaran dengan melakukan klasifikasi dan kategori pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya. Kita bisa kembali pada contoh perbedaan kebutuhan antara pembaca majalah berita mingguan dan pembaca majalah wanita. Kategori dua kelompok pembaca tersebut bisa menunjukkan apa yang sesungguhnya diharapkan mereka peroleh dari majalah yang dikonsumsinya. Kemudian pemasaran perubahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam dunia manajemen adalah persaingan soal perubahan. Para pakar manajemen sering melukis perubahan yang berlangsung sekarang ini tidaklah berjalan linear atau lurus, melainkan bersifat eksponensial atau naik turun dengan kecepatan yang tak terduga. Jadi kesimpulannya adalah adanya perbedaan antara penjualan dan pemasaran dilihat dari sisi tujuan dan filosofinya. Penjualan menggunakan filosofi, membuat produk lebih dahulu, baru mencari konsumen dan meyakinkan konsumen mengenai pentingnya produk tersebut. Sedangkan tujuannya adalah untuk memenuhi keinginan organisasi bisnis dan memperoleh laba. Adapun pemasaran menggunakan filosofi, berusaha memenuhi kebutuhan atau memberikan solusi pada permasalahan konsumen, sehingga kita perlu melakukan identifikasi dan analisis atas kebutuhan atau permasalahan konsumen. Sedangkan tujuannya adalah melayani kebutuhan konsumen untuk meraih laba. Manajemen pemasaran pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan pemasaran. Fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Dalam pemasaran strategis, selain memperhitungkan kondisi internal organisasi, juga memperhatikan kondisi eksternal organisasi. Konsep pemasaran yang populer adalah 4P, yakni terdiri atas produk, place, price, dan promotion. Dalam perkembangan berikutnya dikembangkan 7P yang memberi tambahan 3P lainnya, yaitu people, process, and physical advice. Ada pula konsep yang dinamakan 4P baru yang meliputi personalization, participation, peer-to-peer, and modification, predictive modeling. Di samping itu ada juga SIFA yang merupakan modifikasi dari 4P. SIFA merupakan kependekan dari solusi information, value, and access. Dalam kegiatan pemasaran penting pula untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Industri media massa merupakan salah satu industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Namun tidak ada rumus umum yang dapat dipergunakan untuk semua media massa. Yang ada adalah rumusan khas untuk pemasaran bagi masing-masing media massa sesuai dengan situasi dan kondisinya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.